Kristoforus Suhadi SHMH dan M. Intan Kunang SHMH, mendatangi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kamis, 23 Oktober 2025. Suhadi dan Intan Kunang kuasa hukum Shantikun alias Minarni, korban kriminalisasi Polda Kalbar. Minarni tersangka penggelapan uang 1,2 miliar rupiah, terhitung 21 Juli 2025, atas laporan Kui Lai Hok, NG Tong Suan dan Peng Hiang, 7 Maret 2025. Kui Lai Hok, NG Tong Suan dan Peng Hiang dari Yayasan Budi Luhur Abadi mengklaim turunan dari Yayasan Pekong Hui berdiri sejak tahun 1962. Kuasa hukum ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam upaya penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 di Polda Kalbar. Jadi tadi kami sudah memberikan masukan kepada pihak kejaksaan yang intinya bahwa kasus yang menimpa Bu Minarni, ya, Shantikun ini itu berkaitan dengan yayasan. Kalau berkaitan dengan yayasan berarti penyidikan ya yang dilakukan oleh Polda itu juga harus mengacu kepada undang-undang yayasan dan peraturan pemerintah berkaitan dengan masalah yayasan. Nah, tadi juga kita udah ceritakan bahwa dari hasil gelar kami menemukan ya bahwa ternyata dari penyelidikan ke penyidikan sampai menetapkan tersangka ya penyidik tidak menggunakan ya protap sebagaimana undang-undang yang ditentukan bahwa harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Nah, undang-undang yang berlaku apa dalam kaitan ini? Berkaitan dengan yayasan berarti undang-undang yayasan nomor ya 16 tahun 2001 ya dan perubahannya termasuk juga peraturan pemerintah. Nah, sedangkan kita juga menemukan tadi saya juga sampaikan ya dari fakta gelar perkara khusus kita nggak melihat adanya penggabungan tadi. Berarti kalau nggak ada penggabungan ini yayasan masing-masing berdiri sendiri. Terus bagaimana dikatakan Bu Shantikun atau Minarni Shantikun ini melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana penggelapan, ya kan? Karena uang yang ada di yayasan Budi Luhur atau Pekong Hui itu kan yayasannya uangnya yayasan Pekong Hui, bukan yayasan Budi Luhur Pontianak, gitu loh. Berarti di dalam persoalan ini tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Shantikun atau Minarni, gitu. Gimana logikanya kalau ini dikatakan sebagai ranah tindak pidana? Nah, ini yang tadi kita berikan masukan supaya kejaksaan dalam hal ini dalam yang menerima P19 itu mengevaluasi kembali. Tapi tadi dapat informasi ya itu juga sudah dimintakan ya berkaitan dengan masalah akta-akta. Kita nggak tahu nih akta apa aja yang sudah dimintakan ya atau diberikan petunjuk di dalam rangka pemenuhan hasil daripada penyidikan gitu. Cuma sekali lagi kita tegaskan bahwa kami meminta supaya ini ditangani secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kita juga kami juga nggak mau mendengar penyidik selalu mengatakan mau ditangkap Minarni. Ini apa-apaan seperti ini gitu kan? Ya, saya katakan kalau memang masih mau diajak baik-baik dalam kaitan ya menyelesaikan persoalan ini, selesaikan dengan baik. Tapi kalau memang mengajak perang ya udah kita perang sekalian gitu. Karena kita juga melihat kok, ini lagi reformasi kepolisian. Penyidik tidak boleh semena-mena. Penyidik tidak boleh melanggar hukum. Penyidik tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, karena kita melihat penyidik itu adalah lembaga penegak hukum, bukan lembaga-lembaga yang sifatnya arogansi. Makasih. Dalam gelar perkara khusus di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, penyidik tidak bisa membukti pelanggaran dilakukan Minarni sebagaimana dituduhkan. Gelar perkara Senin, 6 Oktober 2025, penyidik tidak bisa menjelaskan hubungan hukum Yayasan Budi Luhur Pontianak dan Pekong Hui. Padahal didasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Terbukti tidak ada bukti penggabungan. Berita acara penggabungan Yayasan Pekong Hui tahun 1962 gabung dengan Yayasan Budi Luhur Pontianak, 2017. Berimplikasi Yayasan Budi Luhur Pontianak tidak berhak menuntut uang yang disimpan Minarni amanah dari almarhum Suganda Wijaya tahun 2014. Uang dituduhkan digelapkan sudah dimasukkan ke rekening bank milik Yayasan Budi Luhur Abadi Pontianak turunan Yayasan Pekong Hui. Terdiri dari 695 juta rupiah dan 500 juta rupiah sehingga jumlah kumulatif sebesar 1,1 miliar rupiah,
bukan 1,2 miliar rupiah sebagaimana dituduhkan. Berupa titipan Hartanto Wijaya, menggantikan kedudukan ayahnya, Suganda Wijaya yang tutup usia tanggal 19 Juli 2014. Penyerahan uang 1,1 miliar rupiah, setelah kelengkapan administrasi Yayasan Budi Luhur Abadi Pontianak dinyatakan rampung. Yayasan Pekong Hui dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 Tahun 1962, tanggal 20 Februari 1962. Frasa tertuang Akta Notaris Nomor 3 Tahun 2025, tanggal 21 Januari 2025, disebutkan secara jelas Yayasan Budi Luhur Abadi Pontianak. Perubahan nama dari Yayasan Pekong Hui berdiri didasarkan Akta Notaris Nomor 26 Tahun 1962, tanggal 20 Februari 1962. Lengkap kronologis, berita acara, periodisasi pengurus, dari Yayasan Pekong Hui sejak 1962 hingga Yayasan Budi Luhur Abadi Pontianak, 2025. Penerbitan SP3 mesti dilakukan demi keadilan hukum dan kepastian hukum karena penanganan tidak menggunakan regulasi yayasan. Informasi lebih lanjut hubungi website biotv.com.